Shalom, salam damai, berkat dalam. Kita lanjutkan dengan Injil Lukas bab 20 dengan judul perikop pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak, lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Orang Saduki tidak percaya akan hari kebangkitan, ya, tidak mengakui, ya. Makanya Yesus dicoba dijebak dengan pertanyaan. Ada seorang perempuan punya punya suami 7. Ada kebiasaan bahwa kalau suaminya mati tanpa ada anak, nah, saudaranya harus mengawini istri itu, janda itu, ya, sampai 7 kali. Ternyata tidak juga punya anak, ya, mungkin perempuannya mandul mungkin, sehingga sampai 7 saudara laki-laki yang mengawini perempuan janda itu tidak juga ada anak. Akhirnya perempuan itu juga mati. Lalu orang Saduki pikirannya, ya, kalau ada hari kebangkitan, lalu di sana nanti siapa yang menjadi suaminya? Karena mereka tidak percaya hari kebangkitan. Yesus mengatakan bahwa Musa mengatakan dalam nas di semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Jadi setelah orang mati, mereka hidup lagi. Jadi ini hanya berubah tahapnya, tahap duniawi dan tahap surgawi, atau tahap akhirat, ya, tahap surgawi. Jadi setelah kita mati, fisik kita saja yang mati, roh kita hidup. Hanya diubahkan, ya, dirubah bentuknya, bentuk rohani, hidup di dalam roh. Jadi ada kebangkitan orang mati, bukan seperti orang Saduki yang mengatakan tidak percaya ada kebangkitan. Nah, di sana nanti setelah bangkit, dari ke-7 orang bersaudara itu yang punya istri yang sama, mereka tidak lagi hidup seperti suami istri. Mereka hidup seperti malaikat. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah. Ya, lihat, anak-anak Allah. Jadi mereka tidak kawin dan tidak dikawinkan. Mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, maksudnya di kerajaan Tuhan,
dan dalam kebangkitan tidak kawin dan tidak dikawinkan. Jadi ketujuh orang saudara itu yang sudah punya istri itu, kalau ketujuh itu dibangkitkan lalu hidup di surga, dan juga perempuan itu hidup di surga misalnya, ya mereka tidak hidup sebagai suami istri, mereka hidup seperti malaikat. Jadi statusnya tidak ada istilah kawin atau tidak kawin. Ya, semuanya tidak kawin, jadi tidak perlu ada KTP di surga nanti, tidak perlu ada KTP. Mereka semua tidak kawin ya, hidup seperti malaikatnya, tidak perlu lagi beranak. Jadi mereka tidak kawin dan tidak dikawinkan. Itulah bukti bahwa perkawinan hanya di dunia ini. Di surga nanti tidak ada perkawinan. Jadi kita tidak usah mengurusi masalah hawa nafsu kawin ya. Tidak perlu lagi mikirkan nanti di sana ada bidadari. Nah, tidak perlu. Hidup nanti bukan hidup kedagingan, tetapi hidup di dalam roh. Hidup yang suci, yang kudus. Suci ya, bebas dari hawa nafsu kawin. Jadi pikiran kita harus mulai dari sekarang dipersiapkan untuk hal-hal yang suci. Sebab hanya yang suci yang bisa hidup di dalam kerajaan Tuhan. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Lukas bab 20. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.